Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Maqdis yang terletak di Yerusalem merupakan tempat yang disucikan oleh tiga agama, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Baitul Maqdis sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang. Dahulu, tempat ini sempat dihancurkan oleh seorang raja yang sangat kejam bernama Nebukadnezar, atau dalam bahasa Arab disebut Bukhtunasr. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kapan terjadinya penghancuran Baitul Maqdis oleh Bukhtunasr dan pasukannya. Ada yang mengatakan bahwa Bukhtunasr hidup sezaman dengan beberapa nabi, di antaranya Nabi Daniel, Nabi Irmia, Nabi Hanania, Nabi Azaria, dan Nabi Misailah alaihimussalam. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Bukhtunasr muncul setelah orang-orang Yahudi atau Bani Israel membunuh para nabi. Beberapa nabi yang dibunuh oleh Bani Israel diantaranya adalah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria alaihimassalam. Bahkan mereka juga sempat ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla mengangkatnya ke langit. Karena kelakuan Bani Israel kepada para nabi yang demikian keterlaluan, bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh para nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Bukhtunasr untuk menjadi raja yang kejam, kemudian menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 114, "Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat." Salah satu penafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 114 ini, asbabun nuzulnya berbicara tentang Bukhtunasr yang menghancurkan Baitul Maqdis sehancur-hancurnya. Sebelum menjadi seorang raja, Bukhtunasr adalah seorang panglima perang. Dia membawai 100.000 pasukan yang sangat kuat pada zamannya, sehingga pasukannya tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Bukhtunasr hidup di sebuah negeri bernama Babil, letaknya berada di wilayah Irak. Negeri ini disebut orang-orang dengan nama Kaldaniun. Bukhtunasr diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam hal. Di antaranya adalah kecerdasan dalam strategi perang, sehingga ia mampu menaklukkan daerah-daerah di sekitar Babil. Setelah berhasil menguasai daerah-daerah di sekitarnya, kemudian Bukhtunasr mulai memperluas daerah kekuasaannya menuju ke arah Syam dan Damaskus. Pada saat Raja Syam dan Damaskus mengetahui bahwasanya Bukhtunasr dan pasukannya yang tidak pernah terkalahkan akan menyerang wilayah mereka, maka mereka pun mencoba untuk berunding agar Bukhtunasr dan pasukannya tidak menyerang negeri mereka. Tanpa perlawanan, mereka pun akhirnya menyerah kepada Bukhtunasr dan bersedia membayar upeti. Setelah berhasil menguasai daerah Damaskus dan Syam, Bukhtunasr kemudian melirik daerah Syria dan Palestina. Pada saat itu, Palestina dipimpin oleh keturunan Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana Raja Damaskus dan Syam yang takut kepada Bukhtunasr, maka raja yang menguasai wilayah Palestina pada saat itu juga tidak memiliki nyali untuk berperang melawan Bukhtunasr dan pasukannya. Demikian juga dengan raja yang menguasai wilayah Syria. Oleh karenanya, Raja Palestina dan Syria mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Raja Damaskus dan Raja Syam. Mereka menyerah, kemudian bersedia membayar upeti. Akhirnya, Bukhtunasr menerima penyerahan diri orang-orang Syria dan Palestina. Namun, seperti yang kita tahu, bahwasanya di Palestina pada saat itu dihuni oleh orang-orang Yahudi dari Bani Israel. Banyak dari mereka yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Raja Palestina yang menyerah kepada Bukhtunasr. Mereka kemudian berkumpul dan memprovokasi sang raja agar tidak lagi membayar upeti kepada Bukhtunasr. Akan tetapi, sang raja tidak mengikuti apa yang mereka inginkan, karena ini demi kebaikan dan keamanan rakyat Palestina. Akhirnya, karena raja tidak mau mendengarkan kata-kata Bani Israel, maka orang-orang Yahudi dari Bani Israel membunuh raja tersebut. Kemudian
mereka memutuskan hubungan dengan Bukhtunasar dan tidak mau membayar upeti. Singkat cerita, karena hal tersebut, akhirnya Bukhtunasar sangat marah kepada orang-orang Palestina. Bukhtunasar kemudian menyiapkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang Palestina dan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Ketika telah tiba di Baitul Maqdis, Bukhtunasar dan pasukannya langsung memporak-porandakan apapun yang ada tanpa perlawanan yang berarti. Tidak ada satupun bangunan yang tersisa atau masih berdiri. Semuanya dirobohkan dan dihancurkan. Tidak ada satu laki-laki pun yang tersisa kecuali dibunuh oleh pasukan Bukhtunasar. Sementara para perempuan dan anak-anak dijadikan tawanan, kemudian dibawa ke Babil untuk dijadikan budak. Baitul Maqdis hancur, rata dengan tanah. Kemudian Taurat dibakar hingga tidak tersisa. Selanjutnya, barang-barang berharga yang ada di Baitul Maqdis dibawa ke Babil menjadi harta rampasan. Inilah awal mula Baitul Maqdis dikuasai oleh Bukhtunasar atau yang sering disebut dengan Nebukadnezar. Hisyam bin Al-Kalbi menuturkan, Bukhtunasar tiba di Baitul Maqdis, lalu raja yang berkuasa di Baitul Maqdis meminta perdamaian dengannya sebagai perwakilan Bani Israel. Raja tersebut berasal dari keluarga Daud. Bukhtunasar kemudian mengambil sejumlah orang sebagai jaminan atas perdamaian tersebut. Setelah itu, Bukhtunasar kembali. Namun, saat Bukhtunasar tiba di Taberiyah, ia mendengar bahwa Bani Israel menyerang raja, lalu mereka membunuhnya karena berdamai dengan Bukhtunasar. Bukhtunasar kemudian memenggal leher orang-orang yang menjadi jaminan, lalu ia kembali ke Syam dan merebut Baitul Maqdis secara paksa. Ia bunuh para prajurit Bani Israel dan ia tawan para wanita dan anak-anak. Seorang ulama tabi'in Said bin Musayyib mengatakan, Bukhtunasar menyerang Syam, membakar Baitul Maqdis dan membunuh mereka. Kemudian ia datang ke Damaskus dan membunuh orang-orang dari kalangan Bani Israel. Di awal kekuasaannya, Bukhtunasar kerap mengambil kekuasaan dari raja-raja kecil dengan membayar upeti agar tunduk kepadanya atau memeranginya hingga pada akhirnya kekuasaannya cepat berkembang hingga ke Syam, Palestina, Arab sebelah utara, dan sebagian kecil di Asia. Bukhtunasar juga pernah mengepung Baitul Maqdis yang ditempati oleh kaum Bani Israel, kemudian menjarah dan membakar semua isi Baitul Maqdis, lalu menghabisi ribuan orang Bani Israel. Sebagian kecil dari kaum Bani Israel berhasil kabur ke Mesir. Sejak saat itu, kaum Bani Israel tercerai-berai ke berbagai negeri. Ada juga yang pada akhirnya tinggal di Hijaz, di Yastrib, dan di Wadil Qura. Bukhtunasar kemudian mengirim surat kepada Raja Mesir untuk menangkap Bani Israel yang melarikan diri ke sana. Namun, Raja Mesir enggan menuruti kemauan itu. Akhirnya, Bukhtunasar bergerak menuju Mesir, memerangi Raja Mesir dan mengalahkannya. Setelah itu, ia bergerak menuju Maghrib hingga sampai ke ujung negeri tersebut. Setelah itu, Bukhtunasar pulang membawa banyak sekali tawanan dari daerah-daerah yang ia taklukkan. Demikianlah sekilas kisah tentang penghancuran Baitul Maqdis di tangan Bukhtunasar dan pasukannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.